Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Sumsel Pilpres 2021 dimanapun Anda berada, Sipuku TV dan Tribuners. Hari ini luar biasa. Biasa kita syuting berada di studio Geraha Tribun dan hari ini kita berkunjung di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di kantor Jalan Jenderal Sudirman. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya buka dulu masker karena satu, kami sudah vaksin 2 kali. Yang kedua, masuk sini dengan protokol yang ketat, cuci tangan, juga pokoknya bersih lah, clear di sini masuk sini. Jadi tidak perlu ragu lagi. Nah, hari ini Tribuners kita akan bicara soal Dinas Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan hari ini seperti kami sudah sampaikan di awal, kami disambut lengkap oleh Kepala Dinas dan 4 Kabid dan 2 unit pelaksana teknis daerah. Mungkin kita kepengen tahu seperti apa Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan masyarakat di sektor perkebunan. Dan hari ini kita disambut oleh samping saya ini yang ganteng, yang tidak asing lagi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Agus Darwa, MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Selamat pagi semua. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, kita semua sehat di sini dan Pak Agus kelihatannya agak tegang. Agak tegang karena mungkin Panas. suasananya seperti ini. Namun yang jelas kita akan lebih rileks melihat bagaimana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam menerjemahkan visi misi Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Baik, kita sapa Pak Kepala Dinas, Pak Agus. Ya. Saya manggilnya Pak Agus atau Mas Agus atau Pak Agus ya. Selagi itu tidak merugikan saya, bebas. Kalau gitu saya manggilnya menyapanya Pak Agus saja ya pemirsa ya. Silakan, Pak Agus, silakan. bisa Bapak ceritakan tentang Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, baik visi misi dan kerangka program yang akan dilakukan oleh Dinas Perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di sektor perkebunan. Kami silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya mohon izin juga ini, karena saya juga sudah vaksin, sudah mengikuti prokes. Jadi saya akan buka juga masker ini. Bukan mencari saingan, tetapi biar lebih enak. Baik. Ya pertama, sebelum saya menjelaskan tentang apa dan bagaimana Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Bapak Ibu semua, perlu saya memperkenalkan diri dulu. Kami dari Dinas Perkebunan, saya Agus Darwa, dipercaya oleh Pak Gubernur sehari-hari sebagai Kepala Dinas Perkebunan, dan saya didampingi oleh beberapa orang kabid, 4 orang kabid dan 2 kepala BTD. Di sebelah saya ini ada Pak Rudi, Kepala Bidang P2HP, di sebelahnya Pak Ganda, Kepala Bidang Produksi, kemudian di sebelahnya lagi Pak Hafiz, itu Ya. Kepala Bidang KUP, di sebelah paling pojok kanan itu Pak Herlan Kagami, itu Kepala Bidang PSP, Ya. dan yang baju biru, tidak kalah gantengnya ini Pak Iwan, Kepala BTD Perbenihan, Satu lagi Pak, Pengawasan Sertifikasi Benih, dan satunya lagi Ibu Rita Rosalina, yang paling cantik. yang paling Di cantik ruangan ini. di ruangan ini. Nah, ini Bu Rosalina, Kepala BTD Perlindungan Tanaman Perkebunan. Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa Sumatera Selatan ini salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi lahan perkebunan cukup luas Ya. dan cukup menjanjikan. Dari data tutupan terakhir, kita mempunyai potensi kurang lebih 3,8 juta hektar. Saat ini sampai dengan tahun 2020, data tutupan kita bahwa yang sudah termanfaatkan ini kurang lebih 2,8 juta hektar. Terdiri dari kurang lebih 1,3 juta hektar ini sawit, 1,2 ini karet, 1,2 juta hektar maksudnya. Kemudian kopi
sampai dan data tutupan terakhir kita 251.000 hektar. Kemudian kelapa ini 65.000 hektar. Kemudian teh sebagian dan beberapa lahan komoditi perkebunan lainnya. Ya. Nah, ini sudah kurang lebih 2,8 juta hektar. Nah, komoditi-komoditi unggulan yang ada di Sumatera Selatan ini hampir rata-rata komoditi unggulan ekspor, antara lain karet, sawit, kopi, tebu, dan kelapa dalam bentuk berbagai macam hasil olahan. Betul. Perlu diketahui bahwa Dinas Perkebunan ini Sumatera Selatan mempunyai visi, yaitu membangun perkebunan yang lebih maju, berdasarkan global, modern, dan untuk pencapaian kesejahteraan. Ini paling penting. Nah, salah satu tugas kami yang paling penting biar ini tidak terjadi salah persepsi. Kadang-kadang di mata luar, orang luar mentafsirkan bahwa semua yang berurusan dengan kata-kata perkebunan itu kembali kepada Dinas Perkebunan. Dinas Perkebunan Sumatera Selatan ini salah satu dinas teknis yang bertanggung jawab di kegiatan hulu, dalam arti pra panen. Yang pertama, kita bertanggung jawab terhadap pengembangan lahan, pemanfaatan lahan, optimalisasi lahan, serta kita bertanggung jawab terhadap produksi. Ini tugas kami. Kalau sudah pasca panen, ini akan menjadi tanggung jawab teman-teman kami dari OPD kami seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi. Ini menjadi tanggung jawab mereka. Kami sebatas ini. Nah, di dalam beberapa strategi pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan yang menjadi pokok kami, dari 7 strategi, kami punya 3 pokok strategi yang paling utama, yaitu optimalisasi lahan atau pemanfaatan lahan ini sesuai dengan kesesuaian lahan dan sesuai dengan komoditi unggulan daerah yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bagaimana menarik investor di bidang perkebunan tentunya, dan yang lebih khusus lagi adalah di bidang prapanen investor kami. Dan yang ketiga, kami bagaimana kami melaksanakan replanting atau permajaan tanaman. Ini sasaran utama kami dari 3 dari 7 strategi kami. Nah, di dalam menjalankan kegiatan teknis kami, sampai saat ini alhamdulillah Dinas Perkebunan melalui bidang-bidang dan UPTD tidak terlalu banyak dapat hambatan. Ya. Karena yang pertama, jumlah perbandingan antara perusahaan perkebunan dan petani rakyat ini cukup berbeda atau berbeda nyata. Perlu diketahui bahwa di Sumatera Selatan ini kurang lebih terdapat 296 perusahaan perkebunan. Nah, di mana ini sudah mendominasi daripada areal kita. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa dari segi pembinaan dan tanggung jawab, ini ada perbedaan juga antara provinsi dan kabupaten kota. Di mana kalau dinas provinsi ini mengkoordinir atau bertanggung jawab terhadap perusahaan lintas daerah. Dalam catatan, dalam arti bahwa perusahaan tersebut lebih dari 1 kabupaten kota adanya. Dan kalau dia hanya 1 tidak lintas, itu menjadi tanggung jawab daerah, yaitu kabupaten kota. Di Sumatera Selatan hanya ada 13 yang lintas. Dari 256 perusahaan. Ada 13 perusahaan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian itu didominasi oleh komoditi atau perusahaan perkebunan sawit dan karet. Sebagian tebu dan sebagian kecil teh. Nah, sisanya adalah petani pekebun rakyat. Nah, ini sehingga tidak terjadi beberapa kesusahan kami, tidak menjadi kendala kami di dalam
pelaksanaan kegiatan, pembinaan maupun pelaksanaan program-program kami. Namun kami tetap berupaya menggali potensi sumber daya di luar perusahaan. Ya. Ini meningkatkan kualitas SDM petaninya sendiri, kemudian kelembagaannya sendiri, kemudian bagaimana mutu prapanennya. Ya. Nah, ini yang akan nanti disampaikan langsung oleh para bidang yang ada di sini. Ini para pakar-pakarnya, sehingga ini benar-benar sesuai dengan visi Dinas Perkebunan yang sebagai penerus daripada visi Gubernur Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Nah, ini dalam rangka peningkatan mutu hasil olahan, kita sudah ada bidangnya, bagaimana peningkatan produksi juga dan inovasi juga sudah ada bidangnya seperti saya sampaikan di awal tadi. Dan yang paling penting bahwa saya garis bawahi bahwa Dinas Teknis ini, Dinas Perkebunan ini intinya adalah bagaimana produksi meningkat dan baik, bagaimana lahan bisa termanfaatkan, dan bagaimana inovasi yang kami buat. Alhamdulillah dalam waktu tidak lama lagi kami akan membuat satu aplikasi yaitu perkebunan dalam genggaman, dan insya Allah ini tidak lama lagi akan kita luncurkan. Dan beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan launching gerakan 1 juta sambung pucuk kopi di Pagar Alam yang akan dilaksanakan langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Armanderu, beserta wali kota, dan akan dihadiri oleh 6 kabupaten kota penghasil kopi. Nah, jadi ada Pagar Alam sendiri, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, dan Musirawas. Ini akan hadir, Bupati beserta Kepala Dinas akan diundang juga. Kemudian kami sampaikan bahwa Sumatera Selatan sudah mempunyai kopi unggulan. Di tahun 2018-19 kita sudah disertifikasi bahwa kita sudah punya kopi unggul lokal bersemah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di 2021 kita sudah diakui juga berdasarkan hasil sertifikasi, penilaian dan sebagainya, itu kopi Kobura 1, 2, 3, yaitu singkatan dari kopi Robusta Ranau. Dan kita juga di Pagar Alam dan Lahat sudah mempunyai IG, yaitu indikasi geografis untuk kopi ini. Sudah ada 4. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar untuk penjelasan lebih rinci, di sini ada kepala-kepala bidang, ada kepala PTD, Pak, yang membidangi, akan lebih rinci lagi disampaikan. Pemirsa, ada yang menarik yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa bagaimana upaya Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produksi, kemudian pemanfaatan lahan, dan melakukan inovasi dalam rangka upaya untuk menggiatkan sektor perkebunan ini sesuai dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani perkebunan. Bapak tadi menyebutkan ada perkebunan dalam genggaman. Wah, pemirsa, bukan saja handphone dalam genggaman, seperti apa perkebunan dalam genggaman? Itu bisa Bapak jelaskan, atau mungkin ada Kabid yang bisa menjelaskan perkebunan dalam genggaman. Itu agak menarik ya. Agak menarik, Pak. Sama seperti 1 juta sambung pucuk. 1 juta sambung pucuk. Ada agak menarik ini, Pak. Insya Allah ini agak sedikit menarik. Kalau saya bilang ini banyak menarik, mungkin kawan-kawan lain sedang berpikir. Tapi kami sedikit lebih menarik karena kami sudah di depan tanduk. Yang pertama, ini aplikasi perkebunan dalam genggaman, dalam arti kami akan membuat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, perkebunan dalam genggaman ini akan bercerita dari awal sampai akhir tentang perbenihan. Nah, nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Paling tidak dalam satu gambaran bahwa inilah salah satu pengkaperan dari kami dengan lahirnya perda tentang
red bersih jasa di bidang perbenihan. Nah, ini salah satu cover daripada perda ini. Nah, mungkin nanti dapat dijelaskan langsung oleh Artinya Kepala ini Pak Bidang. Ines, program perkebunan dalam genggaman ini bisa semacam narasumber atau referensi bagi masyarakat dan petani juga, Ya. khususnya mahasiswa yang mendalami Ya. sektor ini. Ini jadi referensi bukan saja masyarakat, tapi mulai dari pengusaha di bidang perkebunan, penangkar bibit benih Ya. bidang perkebunan, petani pekebun, mahasiswa, siapa saja yang ingin mengetahui tentang perbenihan di Sumatera Selatan umumnya, ini dapat dilihat di aplikasi ini. Nah, kami juga mohon doa dan dukungan dari semua, terutama dari masyarakat pekebun, para pembuat kebijakan, bahwa ini insya Allah dalam waktu singkat akan kami laksanakan. Kemudian satu lagi nih Pak, gerakan 1 juta pucuk kopi. Ya. Ini seperti apa nih? Ini, terima kasih. Jadi sedikit agak menarik. Kalau kita kata-kata sambung, atau kalau istilah pertanian itu grafting. Nah, kalau sambung ini sudah banyak. Tapi yang 1 juta ini baru pertama kali di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Di Indonesia. 1 juta. Di mana pelaksanaannya harus juga di tempat. Jadi tidak kita mengambil pucuknya dari mana, tapi memang berasal dari kebun sekitar yang memang sudah disertifikasi sebelumnya. Ini sangat menarik. Nah, dari uji petik kami dari 2 tahun yang lalu, dari 2017-18, kita sudah uji coba dengan petani bahwa ada peningkatan produksi. Kalau yang sebelumnya itu dari 0,9 ton per hektar per tahun rata-rata, dengan hasil sambung pucuk yang pertama, tahun pertama itu sudah ada peningkatan mencapai 1,2 sampai 1,23 ton per hektar per tahun. Di sambung pucuk tahun kedua ini sudah mencapai 1,5 1,6. Dan sekarang hasil ubinan terakhir minggu lalu sudah ada yang mencapai 1,7 1,8. Artinya sasaran kita ingin meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dalam melalui program ini bisa terukur. Bisa. Jadi inilah salah satu tujuan kita, seperti saya bilang tadi, salah satu tujuan tugas kami adalah peningkatan produksi. Ini baru di bidang kopi. Dan kami sesuai dengan tugas kami yaitu inovasi di bidang perkebunan. Kami akan mencari inovasi-inovasi lagi melalui bidang-bidang, melalui para teman-teman kami yang sudah berjibaku di bidang perkebunan ini. Baik. Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara detail Pak kaitan dengan program 1 juta pucuk. Ya, mungkin Pak Ganda di daerah mana yang menjadi sasaran? Jadi silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kita sekarang sedang melaksanakan program di mana program ini merupakan program super prioritas daripada Gubernur Sumatera Selatan. Iya. Nah, sambung pucuk 1 juta sambung pucuk tanaman kopi ini kita alokasikan ke daerah di Pagar Alam. Nah, di sana ada 5 kecamatan, diantaranya ada Dempo Selatan, persisnya nanti saya lihat datanya. Ya. Namun dari 5 kecamatan itu ada 75 kelompok tani pelaksana di lapangan nanti. Nah, kegiatan sambung pucuk ini memang sebenarnya secara sporadis itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Karena sebagaimana sudah diungkap oleh Bapak Kepala Dinas tadi, sejak 2016, 2017, 2018, 2019 itu dengan inisiasi kita dari dinas ini, tentunya melalui surat Bapak Gubernur, itu mengajukan kepada pusat untuk menetapkan paritas unggul yang sudah disebutkan Pak Dinas tadi. Ya. Kesemah 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam proses inisiasi inilah dan melalui pengamatan lapangan selama lebih kurang 2-3 tahun, itu ternyata layak untuk ditetapkan sebagai klon ataupun bibit unggul kopi
dengan nama Paritas Unggul Robusta Basemah 1, 2, 3, dan 4. Nah, secara mandiri sejak tanaman ini sudah dikembangkan, sudah terus diamati oleh pusat, sebenarnya masyarakat sudah mencoba karena tahu hasilnya itu begitu demikian menjanjikan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, dari 0,9 bisa mencapai 1,5 ton itu, sehingga masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan sendiri sambung pucuk ini. Nah, melihat animo yang begitu besar dari masyarakat dan tentunya dalam kepedulian Bapak Gubernur, beliau ingin ini segera muncul ke permukaan. Karena itu beliau memprogramkan melalui program super prioritas beliau untuk melaksanakan sambung pucuk, setek pucuk sebanyak 1 juta. Kira-kira itu, Pak. Ya. Artinya apa kira-kira dengan program ini? Ada nggak Pak ukurannya bahwa peningkatan petani akan menjadi lebih baik, pendapatan petani? Saya kira jelas sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Dari segi produktivitas 0,9 menjadi 1,6 ataupun minimal 1,5 itu nyata-nyata sekali akan meningkatkan kesejahteraan daripada petani itu. Di samping itu juga kalau kita berbicara masalah statistik, sebenarnya dari sektor pertanian secara umum termasuk perkebunan itu untuk periode Januari sampai dengan Juli di tahun ini itu kalau kita mengenal adanya nilai tukar petani yang merupakan daya beli, kalau kita katakan daya beli petani ataupun daya tukar produk pertanian untuk membeli barang-barang kebutuhan petani, itu di bulan Januari 2001 itu sebesar 100,1%. Nah, di bulan Juli ini Pak itu sudah 107,9. Berarti itu tren kenaikan, kalau kita artikan secara umum, kenaikan NTP ini adalah kenaikan kemampuan daya beli petani yang include dalam hal itu tentunya kesejahteraan petani. Baik. Nah, terkait dengan itu mungkin saya akan mengkaitkan niat tingginya ataupun naiknya nilai tukar petani ini dengan yang sering digaungkan oleh Pak Gubernur bahwa kita berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan. Ya, betul. Ya, jadi dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini, insya Allah apa yang kita harap bersama, tingkat kesejahteraan masyarakat Sumsel semakin tinggi dan angka kemiskinan itu akan semakin berkurang. Baik. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi ini Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Kalau kita melihat penjelasan Kepala Dinas, kemudian Pak Kabid tadi kaitannya dengan peningkatan hasil pertanian. Nah, saya ingin masalahkan kadang-kadang di lapangan ini Pak, di daerah kita temukan begitu panen petani agak sulit dalam hal memasarkan. Nah, itu gimana Pak solusinya? Terima kasih. Jadi memang apa yang sudah dicanangkan oleh Kepala Dinas Perkebunan tadi dengan sambung pucuk ini, ya, artinya ada peningkatan produksi dari 900 kg dan bisa mencapai minimal 1,5 ton per hektar per tahun. Ya. Nah, kita juga di bidang pengolahan dan pemasaran tentunya ini akan melimpah, buahnya akan banyak. Ya. Kalau sampai melimpah dan tidak ada yang beli, ini juga akan mengalami kesulitan. Maka kita iringi kelompok-kelompok tani yang kita bina ini, yang kita sudah bantu dengan sambung pucuk ini, dengan peralatan seperti dan teknologi, memperkenalkan teknologi, bagaimana meningkatkan mutu daripada kopi tersebut agar layak untuk dijual ekspor. Nah, kita memberikan bantuan seperti alat pengering, solar dryer, ya, kemudian ada huller, pulper, kemudian roasting. Kita mengajarkan petani bagaimana mengolah kopi ini menjadi petik merah dan kemudian siap untuk ekspor. Ya. Nah, kita tidak hanya kopi saja, karena sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, ada 4 komoditi unggulan. 4 komoditi unggulan di Sumatera Selatan ini karet, sawit, kelapa, dan kopi. Ya. Nah, 4
komoditi ini ada hampir 1,2 juta kepala keluarga. Dan dalam luasan ini sudah hampir 2,6 juta hektar. Nah, dari 1,2 juta kepala keluarga ini ada hampir 900 juta kepala keluarga, itu 900.000 kepala keluarga yang punya rakyat. Artinya dikelola murni oleh rakyat. Nah, dalam rangka mencapai tujuan kita meningkatkan kesejahteraan petani dan tentunya peningkatan melalui peningkatan pendapatan, Ya, betul. kita juga mengadakan inovasi-inovasi bagaimana mereka bisa meningkatkan mutunya sehingga harga jualnya meningkat. Seperti kita memperkenalkan di Karet UPBB, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Ya. Dan kita juga memperkenalkan lelang 4S, satu lokasi, satu mutu, dan satu hari lelang. Karena dengan mereka masuk UPBB dan melakukan lelang 4S, mereka akan mendapatkan perbedaan harga antara petani tradisional Ya. dan petani yang termasuk dalam kelembagaan UPBB ini sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram. Jadi kalau petani dalam 1 minggu dia memproduksi 100 kilo, kalau ada selisih minimal 3.000 saja, artinya ada 300.000 rupiah tambahan bagi petani. Ya. 300.000 ini seminggu kalau dibelikan beras mungkin lebih cukup dari sebulan, lebih dari sebulan. Ya, betul. Nah, ini yang salah satu inovasi kita. Dan juga kita yang sekarang kita siapkan kemitraan jurus baru. Artinya kita mengadopsi di mana petani sawit ini sudah ada kepastian harga. Begitu kita umumkan bahwa harga sawit yang kita jual di periode pertama dari tanggal 1 sampai 15 misalnya 2.500, artinya petani bisa mengalihkan. Oh, berarti sekian kilo ini kali 2.500, Ya. sekian sudah dia dapat, ada kepastian harga. Kemudian bagi pabrik juga, ini ada kepastian pasokan, saling menguntungkan. Nah, ini kita adopsi untuk karet. Jadi karet nanti kita sepakati antara pabrik dan kelompok UPBB ini bahwa kita tentukan K3 mereka berapa. Karena saya tahu persis bahwa pabrik-pabrik di Sumatera Selatan ini mereka sudah tahu di kelompok ini berapa K3-nya. Ya. Sehingga kalau mereka ini dimitrakan, maka petani akan mendapat kepastian harga dan pabrik akan mendapatkan kepastian bahan baku, pasokan bahan baku. Dan ini juga akan langsung memutus rantai tatian niaga, artinya memperpendek antara petani langsung ke pabrik. Ya. Tidak jalur panjang lagi selama ini kan, kalau dia jauh dari pabrik, maka pendapatan petani akan Ya. semakin berkurang. Nah, ini program-programnya. Baik, Pak Rudi. Pemirsa, tentu dukungan Dinas Perkebunan dari sektor hulu tidak lepas dari unit pelaksana teknis daerah kaitan dengan pengadaan bibit. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mohon izin memperkenalkan, tadi memang sudah disampaikan Pak Kadis, saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di unit pelaksana teknis daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Sumatera Selatan. Mungkin sedikit gambaran bahwa UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanam Perkebunan ini tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang uraian tugas fungsi pelaksana teknis di lingkungan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Adapun tugas dan fungsi kami, Pak, dapat kami sampaikan bahwa UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan itu mempunyai tugas teknis, operasional, pelaksanaan daripada pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, saya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, kedua kasih sertifikasi tanaman perkebunan, kasih pengawasan dan peredaran benih, serta ada jabatan fungsional yang kaitannya dengan pengawasan benih tanaman perkebunan. Tadi sudah disinggung sama Pak Kadis bahwasanya Dinas Perkebunan tadi akan mempunyai aplikasi kaitan dengan Sumsel Sumatera Selatan Perkebunan dalam dan genggaman perkebunan. kaitan dengan komoditi perkebunan.
dapat dijelaskan di sini Pak terkait dengan tugas dan fungsi kami. Aplikasi ini mungkin dalam waktu dekat ini dalam rangka telah diakomodirnya di dalam perubahan ke-8 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 kaitan dengan retribusi jasa usaha. Nanti di UPT di pengawasan dan sertifikasi benih itu ada retribusi terkait jasa usaha dan jasa dari pelayanan sertifikasi Pak. Ya. Dalam kaitan itu, dalam waktu dekat insya Allah akan diluncurkan aplikasi perkebunan dalam genggaman kaitan dengan pengawasan dan peredaran benih di Sumatera Selatan. Dalam aplikasi itu ada 3 aplikasi, mungkin Pak Apis bisa dijelaskan juga Pak ya. Itu ada aplikasi tentang surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit, aplikasi sertifikasi dan peredaran benih, serta akan mengakomodir daripada informasi terhadap pelaksanaan di lingkungan Dinas Perkebunan kaitan dengan data dukungan daripada kegiatan di Dinas Perkebunan. Kaitan dengan ketersediaan benih dalam kaitan dengan pengadaan, fungsi kami adalah Pak, itu adalah untuk menjamin ketersediaan benih yang bermutu dan juga menjamin legalitas terhadap benih yang akan disalurkan ke masyarakat. Artinya kami mendukung program pemerintah kaitan dengan ketersediaan benih yang bermutu Pak, dan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya. Jadi pengawasan sertifikasi benih itu merupakan hal yang sangat penting di pembangunan perkebunan, khususnya di subsektor perkebunan, karena dalam pelaksanaannya pengawasan dan sertifikasi benih itu akan memberikan jaminan mutu terhadap pengguna atau konsumen terhadap benih yang akan disampaikan merupakan benih yang benar-benar jelas mutunya dan jelas varietasnya Pak. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Artinya produk yang kita hasilkan, benih yang kita hasilkan itu rata-rata memiliki kualitas terbaik lah yang disampaikan untuk diterima oleh petani. Iya Pak. Jadi mungkin dapat saya sampaikan juga dari 236 perusahaan perkebunan itu diantaranya ada 2 produsen kecambah kelapa sawit di Sumatera Selatan, yaitu yang pertama adalah PT Bina Sawit Makmur. Itu sudah mempunyai 6 varietas, yaitu Sriwijaya 1, 2, 3 dan sampai dengan 6. Setelah itu ada PT Tania Selatan, itu sudah mempunyai varietas kecambah kelapa sawit, Tania 1 dan Tania 2 serta 3. Dan ada beberapa produsen benih siap salur di Sumatera Selatan, diantaranya tanaman karet itu ada 17 produsen benih, kelapa sawit siap salur itu ada 20, kelapa itu ada 2, dan kopi itu ada 3 yang tersebar di 8 kabupaten di Sumatera Selatan. Kalau bagian produksi Pak? Jadi begini Pak, saya tambahkan sedikit bahwa semua komoditi perkebunan ini harus dijamin mulai dari awal itu benihnya, benih atau bibit. Nah ini kita samakan dulu persepsi bahwa kalau istilah benih dengan bibit. Kalau benih, kalau dulu itu adalah yang masih dalam bentuk kecambah, biji. Kalau bibit, kalau ketika dia sudah pre-nursery, sudah ditanam di bedengan atau di polybag, istilahnya itu satu. Nah, kenapa harus ada UPTD ini? Ini tadi disebutkan ini menjamin legalitas dan benih unggul. Maka semua komoditi perkebunan itu harus disertifikasi yang untuk diusahakan. Ya kan? Disertifikasi, diawasi mulai dari benihnya, asal usulnya sampai penyalurannya kemana. Ini tugasnya. Nah, kalau kita lihat yang beredar di Sumatera Selatan atau di tempat lain juga, ini kan kadang-kadang menjadi permasalahan. Asal usulnya tidak jelas. Ini terutama yang ditanam oleh pekebun atau petani yang memang tidak terorganisir. Tidak masuk di dalam kelompok, atau dia kepengen coba-coba.
pada intinya, pada prinsipnya semua benih, bibit ditanam bisa hidup, Ya. bisa tumbuh. Tapi persoalannya apakah dia Persoalannya, Ya. apakah dia dapat tumbuh dengan baik, berproduksi dengan baik, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan ini kita tidak tahu. Tapi bagi semua komoditi perkebunan yang disertifikasi, diawasi oleh UPTD kami, secara umum oleh Dinas Perkebunan, khususnya lagi dari UPTD, insya Allah ini akan terjamin. Karena ini sudah jelas ada undang-undang tentang perbenihan. artinya Undang-undang tentang begini Pak, perkebunan. saya melihat dari penjelasan dari Pak Teknis kemudian Pak Ya. Dinas sendiri, artinya kan tidak menutup kemungkinan ada bibit-bibit luar Ya. yang tadi disinggung belum disertifikasi. Ya. Itu kira-kira ini datangnya dari mana? Kalau soal datanya dari mana saja? Hmm. Dari mana saja? Nah, tinggal fungsi pengawasan teman-teman kami Ya. dari satker lain. Ya. Di sini kita ada karantina. Ya. Nah, mereka lah tugas mereka kalau dari luar. Yang paling susah itu yang ada di lokalan kita sendiri. Saya bilang tadi, kalau petani itu mau coba-coba dia ambil biji sawit yang sudah bertebaran buat tumbuh, Ya. itu tumbuh. Biji karet bisa tumbuh. Dia sampai okulasi sendiri tumbuh. Tapi itu tadi jaminan. Nah, itu dia. sekarang Pak Nah, masalah produksi kita ada selain bidang produksi, Pak. Ya. Kami ini satu sistem. Saya bilang tadi, semua komoditi atau semua tanaman, bukan saja tanaman perkebunan, ini pasti ada kendala di dalam penanggulangan hama penyakit. Baik. Kita ada UPTD dan kita juga ada beberapa kegiatan atau ada sarana yang sangat dibutuhkan, menunjang. Ya. Makanya di dinas ini ada bidang sarana prasarana perkebunan. Kemudian tidak terlepas juga dalam rangka peningkatan SDM, salah satunya kelembagaan penyuluh, kita ada bidang KUP, Pak. Jadi yang membina penyuluh, membina kelompok-kelompok itu. Nah, Itu. sekarang Pak ada menarik pertanyaan dari Tribuners bahwa bagaimana cara masyarakat ingin mendapatkan bibit-bibit unggul itu, Pak? Apakah mereka tadi disebut harus bergabung di kelompok tani yang resmi? Ya. Atau ada cara lain yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan permintaan atau bagaimana? Silakan. Pak habis ya DKUP ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang KUP, terutama terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, cara memperoleh bibit-bibit unggul itu mengikuti ketentuan tentang bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Ya, betul. Nah, umumnya itu adalah petani berhimpun dalam suatu wadah yang disebut dengan kelompok tani. Ya. Kelompok tani yang dibentuk oleh para petani itu harus terregistrasi dengan baik, keanggotaannya jelas, memang bidang usahanya jelas, kemudian diregistrasi di bagian penyuluhan di kabupaten, dan syarat memperoleh itu adalah sudah terregister. Dan nanti kita dari dinas akan memverifikasi kebenaran lokasi, kebenaran anggota, bahkan sampai ke identitas petani yang memohon. Ya. Itu pola pertama. Tapi kalau petani mau secara mandiri untuk memperoleh bibit unggul, artinya dengan cara membeli secara mandiri, ya mungkin bisa menghubungi produsen benih yang memang sudah mempunyai izin. Karena ada mandatori kepada produsen benih yang punya izin itu diwajibkan untuk mengedarkan benih yang bersertifikat. Oh, bersertifikat. Ya, Kalau boleh tahu Bapak berapa apa istilahnya penjual atau produsen? Nah, tadi yang dijelaskan oleh Pak Iwan ada 17 produsen benih tanaman karet, ada 20 produsen benih kelapa sawit, Pak ya, Ya. termasuk kecambah, ada juga produsen benih kopi yang sudah terdaftar dan mempunyai izin dari pelayanan terpadu satu pintu. Dan mungkin nanti akan, karena memang komoditas kita ini unggulannya di karet, kelapa sawit, dan kopi. Kopi, betul. Kemudian komoditas-komoditas lainnya yang mungkin bukan merupakan komoditas unggulan kita itu
cenderung kita datangkan dari luar daerah, dari varietas unggul yang dari luar daerah. Nah, kita juga baru ada itu kan produsen benih kelapa, Pak. Ya. Nah, itu yang kita. Jadi dari produsen-produsen benih yang sudah memiliki izin itu, tentunya dilaksanakan oleh LPTD nanti melalui aplikasi, baik aplikasi itu ketelusuran benih yang mereka produksi Ya. di bawah pengawasan penuh daripada PTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi. Begitu. Namun ke depan memang seperti pertanyaan Bapak tadi, kalau keinginan masyarakat tentu pun juga harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Betul. Memang itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Karena memang di zaman pandemi ini banyak yang refocusing, Ya. sehingga kadang pun ada volumenya berkurang. Artinya ada dua cara yang masyarakat mendapatkan bibit unggul. Pertama dengan cara kelompok tani tadi Pak ya, mungkin ada semacam bantuan dan sebagainya. Tapi bagi secara mandiri masyarakat, ya tentu dengan cara nggak ada dengan membeli sendiri dan sebagainya. Pak, kaitannya Pak Linas dengan penyediaan bibit unggul kita sudah bicara, hasil hulunya kita sudah bicara, kemudian persiapan pemasaran dan sebagainya sudah kita bicara. Ini kan pasti tidak lepas dari peran strategis penyuluh nih Pak. Ya. Peran strategis penyuluh. Ya. Artinya keberadaan mereka di lapangan betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah sejauh ini kita apakah yang dinas perkebunan yang kita miliki penyuluh kita udah cukup atau belum nih Pak? Baik, terima kasih. Ini yang saya bilang kendala kita tuh sepertinya kecil, tapi ini sangat berpengaruh luas. Ya. Sampai saat ini sejak otonomi atau ada perubahan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah, Ya. yang namanya penyuluh ini kan sudah tidak ada lagi. Sekarang ini Pak. Tidak ada. Yang ada petugas. Ini beda. Petugas beda. Beda. Kalau dulu penyuluh atau petugas itu sama, sekarang beda. Kalau penyuluh dia benar-benar pegawai negeri kita, pegawai ASN kita di bidang itu yang membidangi teknisnya, berada di lokasi, di tempat, di Ya. desa di mana dia tinggal. Itu baru penyuluh namanya. Ya. Ada namanya wilayah kerja penyuluh pertanian. Ada balainya. Ya. Nah sekarang dinas perkebunan tidak punya balai. Tidak punya balai penyuluh perkebunan. Tidak ada. Berarti tidak ada penyuluhnya. Nah yang ada petugas. Siapa petugas itu? Petugas itu adalah petugas pendamping. Nah, kalau kita dari segi perbandingan luas areal yang dimiliki oleh perusahaan dan dimiliki oleh petani swadaya, ini kan sangat beda jauh. Sehingga kalau secara rata-rata seharusnya dalam satu desa itu minimal ada 2 penyuluh. Minimal itu, sudah minimal sekali. Nah ternyata saat ini petugas kita terbatas. Satu kabupaten satu kabupaten. Ini petugas. Jadi yang namanya petugas ini dia sebagai memberikan bimbingan, dia juga bekerja sebagai administrasi, dia juga bekerja sebagai penghubung. Dia namanya tidak fokus, petugas. Dia tidak fokus. Tidak fokus. Nah, siapa yang kita harapkan? Kadang kita sharing atau berbagi masukan, kemudian kita sering kolaborasi dengan teman-teman kita dari penyuluh tanaman pangan. Nah, kalau tanaman pangan punya penyuluh khusus. Nah, ini kadang-kadang mereka berkolaborasi, bercampur baur sehingga saling bahu-membahu, saling bantu-bantu. Nah, ke depan kami mengharapkan juga dalam rangka penguatan SDM Ya, bilang tenaga petugas kami ini mungkin para pemberi kebijakan mendengar ini dapat memberikan fasilitas penambahan SDM di bidang perkebunan ini. Nah, ini yang jadi dilihat ini sepele, tapi kenyataan ini berpengaruh besar. Besar Iya. sektor pertanian. Baik. Ya itu. Baik pemirsa, panjang lebar kita sudah bicara soal perkebunan dari sektor hulu, kemudian pemasaran dan pembibitan sebagainya. Tentu semua ini tidak akan sukses dan tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari kepala bidang sarana dan prasarana perkebunan. Beliau ini ya boleh dikatakan logistiknya Pak ya. Ya. Kalau logistiknya tidak cukup, tidak jadi juga. Oleh karena itu kita akan undang Pak Erlan. Mungkin Bapak Erlan bisa bercerita
bagaimana kesiapan di bidang Bapak dalam rangka untuk mensupport rencana program Kepala Dinas Perkebunan yang sudah disebutkan tadi. Ya, terima kasih. Bidang prasarana dan sarana perkebunan yang salah satu tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam mewujudkan apa yang menjadi program. Ya. Ada dua hal yang paling esensial. Yang pertama adalah terkait dengan konflik lahan. Ya. Dan yang kedua terkait dengan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi. Ya, betul. Sebagai contoh, kalau di Pagoralam kita akan mensupport bagaimana peningkatan produktivitas kopi, maka di tahun ini ada kegiatan berupa irigasi perpompaan dan perpipaan. Ya. Dua kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan ketersediaan air yang sangat dibutuhkan oleh komoditas itu. Itu yang sudah ada di sana. Yang kedua adalah terkait dengan konflik. Seperti yang kita sering pahami bahwa konflik yang dimaksud ini ada dua hal. Konflik yang memang berasal dari luar kegiatan, dan yang kedua adalah konflik yang memang berasal dari yang terkait langsung dengan kegiatan itu. Sebagai contoh misalnya, konflik non-lahan, kebakaran, konflik antar petani dan satwa, konflik antar petani dengan petani terkait dengan sertifikat dan lain sebagainya. Yang tak kalah pentingnya adalah seperti yang tadi saya kemukakan bahwa ketersediaan air sebagai salah satu sumber utama untuk meningkatkan produksi sudah dijawab dengan kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan. Ya. Kalau tahun kemarin kita juga ada embung pertanian. Betul. Nah, dua hal itu sesungguhnya adalah kegiatan yang ditujukan untuk menyediakan air di tingkat tapak. Ya. Yang menjadi seksi juga untuk kita sampaikan adalah terkait dengan anomali iklim, Iya, betul. mitigasi, gitu. Mitigasi. Sudah kita siapkan begitu. Pak Kepala Dinas selalu mengingatkan kita, apalagi sekarang di musim kemarau ini, betul. sering terjadi kebakaran, walaupun memang kita tidak ingin mengatakan bahwa kebakaran itu adalah sesuatu yang disengaja oleh petani atau kebun. Tapi faktanya memang itu terjadi. Betul. Dan itu tugas kita adalah bagaimana mensosialisasikan dan menyampaikan pesan-pesan kepada pelaku usaha pekebun dan atau perusahaan perkebunan untuk secara dini mengantisipasi bahaya kebakaran lahan dan kebun. Itu Pak Dua. Jadi ada upaya antisipasi yang dilakukan oleh bidang Bapak kaitannya dengan untuk mempertahankan sektor perkebunan itu dengan mensupport sarana dan prasarana seperti yang tadi. Iya, iya. Terkait dengan bahaya kebakaran misalnya Ya. yang sangat seksi. Yang menjadi ancaman sekarang ini nih Pak. Iya. Di bulan Desember akhir kami sudah diperintahkan oleh Pak Kepala Dinas untuk menyampaikan himbauan kepada pelaku usaha dan kabupaten untuk mempersiapkan diri. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau perusahaan perkebunan itu mereka diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Jadi usaha sedini mungkin sudah kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah ancaman. Begitu Pak. Artinya bidang Bapak ini bisa bersinergi dengan BPBD, gitu Pak ya. Ya, Benar. bidang kita adalah unsur organik dari Pak Kepala Dinas ketika kita bicara dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya. Baik. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup dan Ya. sebagainya. Kita kembali ke Ibu yang cantik ini. Ibu Rita Rosalina. Nama ini tidak asing lagi. Beliau salah satu artis lah ya. Ibu ini kaitannya kerjaan Ibu ini gini. Tentu keberhasilan dalam sektor perkebunan ini tidak lepas dari hasil produksi yang baik dan bagus. Namun kadang-kadang dalam pelaksanaannya sektor perkebunan ini masyarakat petani gagal panen karena hama dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh unit pelaksana daerah kaitannya dengan pemberantasan hama penyakit tanaman ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan yang UPTD, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan itu sendiri ya Pak ya. Kita memiliki
2 seksi dan ada 1 sub tata usaha, kemudian kita juga punya ada jabatan kelompok fungsional itu Pak. Iya. Nah mungkin ketika saya menyebutkan seksi 2 itu jadi akan terlihat tugas pokok dan fungsi kami di UPTD itu sendiri. Nah, jadi kita memiliki seksi teknologi proteksi tanaman perkebunan dan ada seksi pengendalian OPT perkebunan Pak. Seksi teknologi proteksi tanaman perkebunan itu sendiri memiliki tugas bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi yang baik itu hasil dari penelitian dari balai-balai besar itu kita aplikasikan ke kabupaten kota kita Pak. Kita memiliki 16 kabupaten kota ini. Bagaimana hasil dari hasil dari penelitian itu kita aplikasikan ke kebun petani itu Pak, seperti itu. Jadi andalan kita itu antara lain itu agen hayati dan pestisida nabati. Kita bukan belum ya Pak ya, kita tidak menggunakan pestisida sintetis, artinya kita mengutamakan yang hayati itu Pak. Jadi misalkan kita untuk tanaman karet, seperti tanaman karet itu dia kalau ada serangan hama penyakit jamur akar putih, artinya kita mengendalikannya dengan menggunakan agen hayati trichoderma. Apa pernah ada kasus hama? Oh iya Pak, ada Pak. Jadi di daerah mana tuh? Kalau kemarin seperti yang baru-baru 2 tahun yang lalu yang booming itu kan masalah Pestalotiopsis itu Pak. Itu penyakit pada tanaman karet. Jadi di tahun 2018, nah itu sebelumnya lagi Pak, kita juga memiliki 74 petugas pengamat OPT Pak, yang tersebar di 16 kabupaten kota Pak kita. Jadi dari mereka nanti petani itu melaporkan, misalnya ada serangan hama penyakit seperti yang tadi kata Bapak, contoh kasus itu di tahun 2018 awal itu Pak, waktu itu baru-baru datangnya Pestalotiopsis itu Pak. Nah, jadi waktu itu ada 2 kabupaten yang melaporkan ke kita, yaitu Kabupaten Muratara dan Prabu Muli. Nah, jadi mereka datang dengan mengatakan, Bu, ini penyakit apa ini kira-kira? Karena penyakit itu gugur daun yang belum waktunya seperti itu. Jadi sepanjang tahun itu gugur daun itu terjadi terus menerus. Padahal kan kalau gugur daun itu kan memang ada 1 kali kayak itu Pak. Nah jadi yang seperti itu kita sebagai unit pelaksana teknis dinas ini bagaimana untuk mengedukasi ke petani itu kan. Untuk bagaimana pengendaliannya seperti itu, karena itu memang penyakit baru katakanlah Pak, kita waktu itu bekerja sama lah dengan Balai Sumbawa, terus sama ada karantina juga, terus dari Balai Besar Medan juga kita turun ke masyarakat, artinya kita lihat langsung kan. Jadi mungkin Pak saya tambah dikit, ini pada intinya UPTD ini bertanggung jawab terhadap mensosialisasikan semua jenis hama penyakit yang menyerang tanaman perkebunan, kemudian melakukan pelatihan, membuat pelatihan kepada kelompok-kelompok petani agar untuk siap siaga apabila ada serangan hama penyakit, dan bagaimana cara mengendalikan hama penyakit ini secara hayati. Pengendalian ini bisa secara hayati, kemudian bisa secara kimia, dan satu lagi secara mekanis. Nah, kita sekarang lebih kita tekankan kepada hayati. Jadi berwawasan lingkungan. Ini yang paling kita. Jadi dia tidak hanya kepada karet, tapi seluruh komoditi perkebunan. Ya. Artinya seperti baru-baru ini ada serangan Oryctes rhinoceros yang terjadi di oki besar-besaran. Nah ini tugas UPTD lah ini. Baik. Pemirsa, kalau kita simak perbincangan kita dalam 1 jam ini, saya cukup sangat salut lah dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Artinya dengan 4 bidang dan 2 unit pelaksana teknis daerah ini semua berkolaboratif, bekerja sama, maka tidak ada yang tidak selesai dalam urusan perkebunan. Artinya nawacita pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di era pandemi saat ini artinya sudah tapi sudah bisa dilakukan, bukan begitu Pak? Iya, jadi inilah salah satu tugas teknis yang saya bilang tadi, tugas teknis di perkebunan, bahwa di dalam masa pandemi kopi ini
Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Ya. ini telah melaksanakan apa yang seperti dituangkan di dalam visi Pak Gubernur, terutama visi pertama, yaitu berwawasan lingkungan, pemerataan pembangunan, berkeadilan. Ini salah satunya tugas kami. Dan alhamdulillah di subsektor perkebunan ini sudah berjalan dengan baik secara kontinu ya, secara beraturan kontinu, dan ini alhamdulillah kita lihat dari perkembangan terakhir semua petani, khususnya petani yang mandiri atau yang swasta yang berdiri sendiri ini tidak ada kendala. Nah, alhamdulillah berbagai inovasi yang mengcover dari program-program Pak Gubernur juga sudah kita aplikasikan pada petani, dan alhamdulillah ya salah satunya ini tadi yang akan dilaksanakan launching ini 1 juta sambung pucuk. Sudah jelas kelihatannya dengan peningkatan produksi berarti peningkatan pendapatan meningkat dan kesejahteraan. Ini yang seperti diharapkan di visi Pak Gubernur, misi Pak Gubernur yang pertama. Baik. Pemirsa, tidak terasa 1 jam perbincangan kita mengulik tentang Dinas Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan ini. Saya yakin dan percaya pemirsa juga akan sangat tertarik dengan Dinas Perkebunan ini. Ternyata begitu sempurna, bahkan begitu lengkap dari hulu ke hilir, di tengah-tengahnya juga seperti itu. Maka kita yakin dan percaya bahwa sektor perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan keinginan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, peningkatan kesejahteraan, pendapatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sektor perkebunan. Saya Muhammad Husin dengan Kepala Dinas Pak Agus Darwa dan didampingi para Kabid dan UPTD mengucapkan terima kasih, dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkebunan Jaya.